Halo teman-teman semua, nah di video kali ini kita bakal membahas nih terkait tetapan kesetimbangan tekanan atau yang biasanya kita simbolin sebagai KP gitu ya. Ingat bahwa di pertemuan sebelumnya kita udah membahas tentang temannya lagi yang satunya gitu ya, yaitu KC, dimana C-nya di sini adalah artinya concentration nih gitu. Buat ngapainnya sebenarnya kayak gitu aja teman-teman. C itu merujuk ke concentration, sedangkan P di sini itu merujuk kemana? Ya dia merujuk pasti ke pressure gitu ya. Nah di video sebelumnya juga kita udah bahas ya, KC ini tuh gunanya apa sih? Nah kalian masih ingat gak guna dari KC ini apa? KC ini menandakan istilahnya angka gitu ya. Dia angka yang akan dicapai setiap sistem yang setimbang gitu. Nah, jadi misalnya kita punya kemarin reaksi kayak gini nih. Jadi A plus B membentuk kesetimbangan dengan C plus D. Kayak gini nih. Masing-masing ketika setimbang, ini ada jumlahnya nih. Si A ada jumlahnya, B ada jumlahnya, C ada jumlahnya, dan D juga ada. Nah, masing-masing jumlah ini itu nanti bakal menyesuaikan nih. Sehingga ketika kita masukin mereka ke rumus KC, nanti bakal dapat nilainya ya sama dengan KC gitu. Nah, untuk dapetin KC-nya gimana? Nah, ingat ya, untuk mendapatkan KC kita pakainya ya ini si C-nya ini, yaitu konsentrasi gitu ya. Jadi konsentrasi produk pangkat koefisien ya. Ini gue langsung ke simbol-simbol spesinya aja ya. Jadi konsentrasi C pangkat 1 kali konsentrasi D pangkat 1 bagi konsentrasi A pangkat 1 kali konsentrasi B pangkat 1. Kayak gitu ya. Nah, karena kita pakai konsentrasi, makanya jadinya KC deh, kayak gitu. Nah, kalau yang KP gimana, Kak? Nah, kalau yang KP, itu kita pakainya nanti tekanan, teman-teman. Kita bukan pakai konsentrasi, gitu ya. Nah, perlu dicatat tapi, untuk KP ini, kita pakainya untuk yang gas aja, gitu ya. Jadi, kita pakai untuk zat yang, gimana? Zat yang berwujud gas, gitu, ya. Jadi kalau misalkan dia wujudnya bukan gas, ya kita nggak bisa pakai KP teman-teman. Kita biasanya pakainya KC, gitu ya. Nah misalkan sistem yang ini nih, ini semuanya fasenya gas. Nah karena semua fasenya gas, sebenarnya lebih proper untuk kita menyatakan dalam KP gitu, tetapan kesetimbangannya. Nah jadi untuk mencari KP gimana nih? Sebenarnya simpel aja. Kalau KC itu kan konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan gitu kan. Dipangkat gimana? Pangkat koefisiennya masing-masing. Nah, untuk KP juga sama. Nah, tapi bedanya kita pakainya tekanan. Jadi, tekanan oleh produk dibagi tekanan oleh reaktan. Nah, mungkin agak pusing nih ya. Ini kok bisa ada tekanan oleh produk, kok bisa ada tekanan oleh reaktan gitu. Nah, kita review dulu deh supaya nggak terlalu pusing nih ya. Kok bisa gini sih? Dalam sebuah sistem gas, teman-teman, ya. Katakanlah ada 2 molekul gas nih di dalam sebuah wadah tertutup ya. Yang membuat ada tekanan tuh apa sih? Kita di udara sekitar kita kan ada tekanan ya. Nah, kenapa kalau misalnya kita bandingkan sama luar angkasa, itu bisa nggak ada tekanan gitu? Kenapa ya? Karena di luar angkasa kan nggak ada udara gitu ya. Nah, udara itu adalah gas sebenarnya. Nah, jadi yang membuat ada tekanan itu adalah si molekul udaranya itu. Kesimpulannya, kalau ada gas ya, maka pasti ada tekanan gitu ya. Tekanan yang kita maksud di kimia. Nah, jadi intinya kalau ada molekul gas ini, itu dia bisa ada tekanan. Kenapa ya? Karena mereka kan bergerak-gerak nih masing-masing gitu ya. Ingat di video tentang konsep laju reaksi kita udah bahas ya bagaimana reaksi kimia terjadi. Nah, mereka memberi tekanan nih ya, karena mereka ada pergerakannya seperti itu. Ini mereka memberi gaya lah gitu. Nah, tekanan ini itu kontribusinya dari mana aja teman-teman? Nah, karena ingat ya, tekanan tadi asalnya dari si gas ini. Nah, gasnya kan ada 2 macam. Ada dari partikel biru, ada dari partikel hitam. Gitu. Tekanan totalnya itu berarti ya dari biru plus hitam. Gitu. Jadi, tekanan total dalam sistem itu berasal dari penjumlahan apanya? Penjumlahan setiap molekul gasnya gitu ya.
Nah, jadi dalam sistem yang aku ilustrasikan ini, jadinya ada, ya kalau kita mau cari tekanan total gitu ya, ya asalnya dari tekanan si hitam tambah tekanan si biru. Saya prinsipnya kayak gitu teman-teman. Ya. Nah, makanya di rumus di KP bawah ini ya bisa gitu, ada tekanan dari produk sama tekanan dari reaktan. Katakanlah si biru ini adalah produknya, sedangkan yang hitam adalah reaktan gitu. Ya, nanti untuk mencari KP-nya, ya kalian cari tekanan dari produknya dibagi sama tekanan dari reaktannya kayak gitu. Nah, sekarang teman-teman yang menjadi pertanyaan, gimana nih cara mencari tekanan yang sendiri-sendiri ini? Ini kita bilangnya apa sih? Tekanan yang bukan tekanan total ini ya, yang kayak P produk sama P reaktan ini kita sebut sebagai namanya tekanan, gue ganti warna merah aja ya. Kita sebut sebagai tekanan parsial ya. Ini jangan lupa nih. Nah, jadi tekanan parsial itu apa? Tekanan parsial itu adalah tekanan yang diberikan oleh satu jenis produk tertentu, satu jenis zat tertentu. Jadi misalkan di sistem ini kan ada A, B, C, dan D. Nah, kalau kita mau cari khusus untuk tekanan B, nah ini kita bilang berarti tekanan parsial dari B. Kalau yang A gimana? Ya nanti tekanan parsial dari A, dan seterusnya. Kayak gitu teman-teman. Nah, saya menjadi pertanyaan, untuk mencari tekanan parsial, ini caranya gimana nih? Gitu ya. Oke, kita bahas dulu ya. Nah, gimana sih cara kita mencari tekanan parsial teman-teman? Untuk mencari tekanan parsial, kalian boleh ingat kembali ke rumus rumus gas ideal ya. Gas ideal, dimana hubungannya kan tekanan dikali volume sama dengan mol dikali R dikali T gitu. Nah, untuk di SMA itu biasanya si volumenya ini kita anggap konstan teman-teman. Jadi bayangin di ruang tertutup tadi nih, dia kotak yang rigid dia. Jadi dia nggak bisa gerak. Jadi nanti volumenya ya bakal segini-segini aja gitu kan. Misalnya volumenya awalnya 1 liter nih. Ya dia nggak bakal gerak tuh, pasti di 1 liter terus. Nah, jadi nanti kita bisa ubah hubungannya seperti ini. Jadi P itu sama dengan mol dikali R dikali T dibagi V gitu kan semuanya. Nah, ini biasanya di kimia SMA juga suhunya ini konstan teman-teman ya. Nah, ini konstan dan tadi volumenya juga konstan ya. Yang R pasti kan selalu tetap tuh angkanya. Sehingga si kompartemen ini tuh pasti dia tetap nih angkanya teman-teman ya, nggak berubah-ubah. Dia sebuah angka yang konstan. Jadi kita dapat hubungan tekanan itu sama dengan mol dikali sebuah yang tetap gitu. Katakanlah kita simbolin dia sebagai C. Jadi N dikali C gitu ya. Nah, dari sini kita nanti bisa memperoleh hubungan nih teman-teman, bahwa ternyata tekanan di zat gas itu dia bisa berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan molnya nih, ada hubungan langsung di situ, asalkan dengan catatan ya tadi suhunya konstan dan apa? Volumenya konstan gitu ya. Sehingga nanti kita bisa memperoleh tekanan sebuah zat tertentu ya, katakanlah zat yang hitam ya, itu pasti sama dengan jumlah mol dari si zat hitam itu dikali C gitu ya. Nah, kalau kita mau cari tekanan total gimana? Ya kalau mau cari tekanan total berarti ya sama dengan mol total dari sistem tersebut dikali C gitu. Nah, ini kalau kita bagi nih mereka berdua nih ya teman-teman ya, kita bagi, nanti kita bakal peroleh gimana? Ya berarti P hitam ya dibagi sama tekanan total itu bakal sama dengan mol hitam dibagi mol total. Nah, yang P hitam ini adalah tekanan parsial untuk siapa? Ya si zat yang hitam gitu kan. Kayak gitu. Nah, jadi untuk mencari tekanan parsial teman-teman, kalian boleh pakai perbandingan seperti ini nih. Jadi kita bisa tulis ulang nih. Tekanan parsial dari sebuah zat A gitu ya, zat gas A itu pasti hubungannya seperti ini. Jadi tekanan parsial A berbanding tekanan total sistemnya itu sama dengan jumlah mol dari zat A dibagi dengan mol totalnya. Nah, si yang di sebelah kanan ini kadang kita sebut juga sebagai fraksi mol A. Jadi fraksi mol itu intinya berapa mol si zat tersebut dibagi sama
total mol di dalam sistemnya ya. Kalian gak usah terlalu pusingin sih, yang penting kalian ingat aja nih, ini seperti ini untuk mencari tekanan parsial gitu. Tekanan parsial yang mana, lagi-lagi tadi yang ini ya gitu. Nah, aku mau kalian jangan cuman hafalin doang, aku mau seenggaknya kalian paham nih, ini asalnya dari mana sih rumusnya. Kayak tadi aku jelasin agak panjang dari atas gitu ya, dari hubungan gas ideal gitu. Nah, nanti ini kan kita udah tahu nih ya cara untuk mendapat tekanan parsial gimana. Nah, ini kan berarti tinggal dimanipulasi aljabar aja ya. Ini aku lanjutin dulu. Berarti tekanan parsial A sama dengan fraksi mol A ya, dikali sama tekanan total dari sistemnya. Kayak gini. Ya, ini tiga-tiganya sama aja nih, kalian boleh pakai ya. Nah, karena kita udah tahu nih cara untuk mencari tekanan parsial, nah kita nanti udah bisa nih ya untuk mencari tetapan kesetimbangan tekanannya gitu. Ingat tadi bahwa Kp ya, balik lagi nih, ingat tadi bahwa Kp itu sama dengan tekanan parsial dari produk ya, pangkat koefisien dibagi tekanan parsial dari reaktan pangkat koefisien. Jadi misalkan tadi kita punya reaksi kesetimbangan seperti ini nih. Nah, ini katakanlah gue tambahin koefisien dikit ya. Ini koefisiennya D kecil, ini koefisiennya C kecil, ini koefisiennya B kecil, dan ini koefisiennya A kecil. Nah, katakanlah seperti ini nih, teman-teman. Berarti untuk mencari tetapan kesetimbangan tekanannya, yaitu sama dengan tekanan parsial dari produk-produknya. Ini sama nih prinsipnya kayak pas kita kerjain KC. Jadi, tekanan parsial dari D, ya, pokoknya kan ada D sama C ya. Jadi, tekanan parsial dari D di pangkat D kecil, ini koefisiennya, dikali dengan tekanan parsial dari C pangkat C kecil gitu, dibagi dengan tekanan parsial dari B pangkat B kecil dikali tekanan parsial dari A pangkat A kecil. Kayak gini teman-teman ya, persis kayak si KC ya di awal ya, cuman bedanya di sini kita pakai apa, kita pakainya tekanan parsial gitu. Nah, tadi cara mencari tekanan parsialnya gimana nih masing-masing ya, tadi aku udah ajarin ya, itu caranya dengan ya tekanan parsial dari sebuah zat A itu bakal sama dengan fraksi mol si zat A tersebut ya, dikali dengan tekanan totalnya gitu.